Terima kasih. Uh, yang saya hormati Pak Gani, CEO PTPN Holding, ya Pak Wing, Direktur Human Capital, kemudian ada Pak Aji di sana, Presidir LPP, ya, yang sudah melakukan terobosan yang menarik siang ini. Akan kita lihat terobosan beliau adalah mengakuisisi kompetensi LPP dalam konteks memberikan sertifikasi melalui LSP. Para narasumber, para hadirin sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Saya izin sharing sebagai wujud kegembiraan saya terhadap inisiatif yang dilakukan oleh kawan-kawan pada siang hari ini. Sudah sering kali saya sampaikan slide-slide ini, tetapi hanya untuk merimain kita sekali lagi bahwa Indonesia ini luar biasa diberikan anugerah oleh Yang Maha Kuasa. Segala macam sumber daya kita diberikan, mulai dari minyak, gas bumi, ya, timah, tembaga, batu bara, mineral, hutan, ikan, dan seterusnya. Sehingga tidak heran kalau semua analis memperkirakan kita akan menjelma menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar setidaknya keempat di dunia pada tahun 2050. Jadi dengan segala anugerah yang diberikan itu, rasanya kita pantas selalu bersyukur. Kemudian juga dalam konteks ekonomi digital, kita menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital terbesar di kawasan, bisa 4 kali lebih besar dari negara-negara tetangga. Dan tidak berhenti di situ, Yang Maha Kuasa kasih lagi kita bonus berupa demografi yang tidak diberikan kepada semua negara, di mana populasi yang menghasilkan income, yang berpotensi menghasilkan income, jumlahnya jauh lebih besar daripada dependent citizen yang tidak menghasilkan income seperti balita dan manula. Dan bonus ini diperkirakan dalam 10 tahun ke depan itu 70% akan diisi oleh generasi millennials yang kita tahu mereka adalah digital native. Jadi memang beda digital native dengan imigran seperti angkatan-angkatan babe gue, ya, mindsetnya berbeda, cara berpikirnya berbeda, dan lain-lain. Ya, dengan mindset digital, mereka selalu berpikir bagaimana melakukan sesuatu dengan lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, lebih fleksibel, ya, anytime, at any devices. Tetapi dalam kondisi sekarang, pasti kita memiliki struggle di mana mindset ini belum align antara pengambil keputusan yang notabene generasinya generasi imigran digital, ya, saya, Pak Gani dan kawan-kawan, ya mungkin juga Pak Haji sedikit ada di border. Kita pengambil keputusan, tetapi keputusan-keputusan yang kita ambil itu berdampak kepada majority workforce kita yang notabene adalah digital native. Nah, ini tentu tidak mudah saat ini. Nah, karena itu kita mesti melewati mindsetting ini, ya, aligning mindset ini dengan berbagai tantangan ke depan. Jadi despite tadi kita diberikan anugerah yang luar biasa, kita masih punya PR di pengangguran. Ya, 2019 angka pengangguran kita masih di angka 5,28%, dan mungkin tahun ini akan naik sekitar diperkirakan 2,2 sampai 3% karena pandemik COVID dan lain-lain. Tetapi pada saat yang sama, kita justru kekurangan talenta. Jadi orangnya banyak, masih ada yang nganggur, talentanya mulai shortage. Dan ini tentu dilema yang mesti kita pecahkan bersama, mengingat negara tetangganya lebih kuat dari kita. Jadi Global Competitiveness Index, negara tetangga terdekat itu jauh lebih kuat dibandingkan kita. Kita masih berani confront the brutal fact itu. Nah, tidak heran Singapura tidak punya semua yang saya sebutkan tadi, emas, tembaga, perak, batu bara, mineral, ya, gas, tetapi mereka sudah membuktikan bahwa jauh lebih kompetitif dari kita. Dan ini juga mungkin didukung oleh talentnya yang lebih kompetitif dari kita. Nah, karena itu kita punya PR, dan tidak heran kalau Presiden kita menyatakan bahwa pengembangan SDM haruslah menjadi salah satu prioritas dalam 5 tahun ke depan. Dan Pak Menteri atasan saya di BUMN juga
kemudian menempatkan talent sebagai salah satu prioritas utama untuk transformasi BUMN dalam 5 tahun ke depan. Jadi kami menyambut bahagia dengan gembira inisiatif yang dilakukan oleh Pak Aji di LPP beserta kawan-kawan, pasti disupport oleh manajemen holding PTP untuk ikut meramaikan percepatan pengembangan talent-talent khususnya yang berkaitan dengan kompetensi human capital. Nah, di BUMN sendiri, ya saya yakin audiens pada siang ini bukan hanya BUMN, ya untuk gambaran bagi teman-teman, kami mendapat mandat untuk melakukan akselerasi transformasi BUMN, bukan hanya untuk menjadikan BUMN sebagai pemain yang memiliki daya saing global, tetapi diharapkan juga BUMN menjadi pabrik talenta untuk negara ini. Kenapa? Karena tadi kuenya besar, ekonominya besar, talentnya shortage, dan tetangganya lebih kuat dari kita. Karena itu harus ada akselerasi yang kita lakukan untuk mengembangkan talent kita. Nah, di Kementerian BUMN, akselerasi yang dilakukan adalah dengan mengkonsolidate bisnis dalam bentuk cluster-cluster atau subholding agar terjadi percepatan transformasi. Karena selama ini BUMN kita stand alone sendiri-sendiri, ya PTP, bahkan PTP aja 14 sendiri-sendiri tadinya. PTP 1 bikin capability-nya sendiri, PTP 2 bikin sistemnya sendiri, PTP 3 juga begitu. Beruntung PTP sejak dulu udah urunan bikin LPP, ya. Yuk kita urunan yuk untuk bangun capability PTP ya sebagai industri yang memiliki kebutuhan yang sama. Nah, sekarang dikelompokkan lagi ya. Karena ternyata dengan cara yang sendiri-sendiri tadi kita bisa lihat faktanya beberapa BUMN kita lari kencang sekali, maju ke depan ya cepat sekali. Ada BUMN kita yang sudah masuk ke Forbes 2000, ada BUMN kita yang sudah masuk ke Fortune 500, tetapi banyak BUMN kita ketinggalan di belakang karena sendiri-sendiri tadi. Karena itu saatnya sekarang kita melakukan konsolidasi untuk mempercepat ya transformasi dan mengurangi disparitas yang terlalu jauh antara BUMN yang maju dengan BUMN yang ketinggalan tadi. Dan inilah yang membuat kami di Kementerian BUMN merubah peran dari sekedar active shareholder menjadi strategic architect. Jadi arsitektur dari human capital itu kami akan desain di BUMN, di Kementerian BUMN, of course dengan bantuan kawan-kawan dari BUMN, tetapi begitu arsitekturnya kita sepakati, kita akan deploy untuk diimplement secara masif di BUMN. Nah, kita sudah lakukan dengan beberapa aspek, termasuk diantaranya core value. Untuk pertama kalinya, seluruh BUMN yang jumlahnya ratusan dengan anak dan cucu memiliki core value yang sama. Tadinya masing-masing punya core value sendiri-sendiri. PTP 1 aja punya core value sendiri, PTP 2 punya core value sendiri, dan seterusnya. Sekarang, sejak 1 Juli yang lalu, Pak Menteri sudah mencanangkan core value kita 1, akhlak, dan ini apply to all BUMN, apapun industrinya, dimanapun BUMN itu berada. Core value dan panduan perilakunya seragam. Contoh perilakunya yang kontekstual silakan disesuaikan dengan karakter bisnis, karakter job, dan lain-lain. Kemudian sebentar lagi juga kita akan launching employer branding yang generic. Apa sih generic value proposition yang kita tawarkan ke talent yang kita undang ke BUMN? Nah, ini ada generic value proposition-nya, bahwa ada unique value proposition untuk PTP, ada unique value proposition untuk Telkom, itu silakan saja dilakukan. Tetapi yang generiknya harus sama, bahwa kita menawarkan sesuatu dan kita juga memiliki ekspektasi kepada talent yang kita undang. Jadi ini takes two to tango. Kita punya ekspektasi kepada talent, talent juga punya ekspektasi kepada organisasi, dan dua belah pihak harus memiliki kesadaran penuh bahwa ekspektasi itu harus dideliver, otherwise kita memiliki hubungan yang tidak sustain dalam jangka panjang. Nah, begitu seterusnya. Talent management, prakteknya beda-beda. Yang disebut talent oleh PTP, kriterianya beda dengan yang disebut talent oleh Pertamina misalnya. Nah, alangkah sayangnya kalau kita tidak bicara dalam bahasa yang sama. Apa parameter talentnya? Apakah performance dengan value? Apakah performance dengan kompetensi? Apakah performance dengan capacity? Jadi kalau kita bicara talent, itu sama maksudnya adalah orang-orang yang memiliki apa? Memiliki track record masa lalu, dan memiliki potensi masa depan. Nah, ini kita sepakati bersama sehingga bahasanya sama dan talent kita bisa mobile dari satu BUMN ke BUMN lain. Learning juga sama.
Dulu setiap BUMN punya learning center sendiri, bikin corporate university sendiri. Padahal banyak hal yang bisa kita sinergikan, banyak hal yang bisa kita akselerasi untuk kemajuan bersama dan seterusnya. Reward dan performance. Apa yang disebut karyawan yang perform oleh PTP belum tentu sama kriterianya perform menurut Bank Mandiri. Karena itu kita harus seragamkan konteks performance-nya. Apakah result yang di-achieve, apakah behavior, apakah kombinasi result dan behavior, dan ini mesti sama kita bahasanya. Sehingga kalau kita sebut orang yang perform dengan orang yang tidak perform, kriterianya sama antara satu BUMN dengan BUMN lain. Dan tentunya dalam konteks ini, kita juga di BUMN harus berani bermimpi bahwa one day, karyawan BUMN dimanapun berada, total annual net income-nya atau total reward yang mereka terima dalam 1 tahun, itu kalau bisa harmonize juga. Jangan seperti sekarang disparitasnya terlalu jauh. BUMN kita yang kaya mampu membayar karyawannya mahal sekali. BUMN kita yang ketinggalan kadang-kadang gajiannya aja mesti nyicil gitu. Nah ini tentu kita mesti berani bermimpi one day kita akan punya harmonisasi total reward. Nah untuk bisa melakukan harmonisasi total reward, desain total reward scheme-nya tentu harus disamakan. Bahwa nominalnya saat ini masih berbeda, itu adalah kenyataan yang mesti kita hadapi bersama. Teknologi, bayangkan kawan-kawan, semua BUMN punya platform teknologi sendiri-sendiri untuk mengelola SDM-nya. Yang satu, maaf kalau saya sebut brand, pakai SAP, yang satu pakai Oracle, yang satu pakai Halogen, yang satu pakai Orange, yang satu bikin sendiri. Dan itu berapa duplikasi ongkos yang kita keluarkan. Dan bukan hanya ongkosnya, tetapi datanya nggak bisa kita analisa. Nggak bisa kita jadikan bahan untuk mengambil keputusan, karena scatter di sana-sini gitu. Nah, bayangkan one day kalau kita punya satu platform untuk BUMN, sehingga datanya ada di situ, nggak perlu seperti sekarang, saya kalau butuh informasi untuk mengambil keputusan atau mengusulkan kebijakan ke Pak Menteri, kalau lagi perlu, minta data ke BUMN. Ya, Pak Wing tuh mungkin udah bosen tuh, tiap minggu minta data ini. Yang sakit karena COVID berapa? Bandingkan dengan yang sakit sebelum COVID berapa? Bandingkan dengan yang meninggal sebelum COVID. Tiap kali kita mau mengusulkan kebijakan, kita minta datanya. Padahal kalau data itu tersedia di sebuah platform, alangkah indahnya keputusan-keputusan yang kita buat bisa lebih cepat dan bisa berbasiskan data. Karena itu, khusus untuk BUMN sendiri, kami tentu berharap LSP yang dibangun oleh LPP itu bisa membantu Kementerian BUMN untuk mengakselerasi kompetensi-kompetensi profesional SDM di BUMN agar bisa segera meratifikasi arsitektur itu, kemudian bisa kita percepat proses transformasi yang kita lakukan. Dan saya yakin ekspektasi ini bukan hanya untuk Kementerian BUMN. Jadi sebagai penutup, ada 3 hal yang saya titip ke Pak Triaji selaku Dirut LPP. Kalau memungkinkan, jadikan LSP LPP ini menjadi salah satu akselerator pemenuhan threshold competence. Threshold competence itu adalah minimum requirement, ya. Ini baru minimum loh. Kalau orang sertifikasi itu jangan merasa, Pak, saya udah certified, udah advance. Enggak. Ini kayak punya SIM, baru sah nyetir gitu. Bahwa dia bisa manuver kiri, manuver kanan, ya bisa lari cepat dan lain-lain, itu beyond itu. Jadi jangan terjebak sertifikasi sebagai requirement yang dianggap sudah memuaskan. Ini adalah threshold, ini adalah minimum requirement. Yang kedua, kami tentu berharap LSP menjadi salah satu innovation driver, bukan sekedar memberikan SIM kepada praktek-praktek manajemen yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Ya misalnya, ya maaf kalau kita ambil satu contoh saja misalnya, dalam konteks learning misalnya, dalam konteks learning, pasti kalau dulu kita bicara learning, itu requirement untuk orang yang dianggap certified untuk learning, mulai dari melakukan training need analysis, membangun kurikulum, melakukan segala macam, dan seterusnya misalnya. Nah, apakah itu masih relevan di zaman sekarang, di mana learning itu ill-structures, di mana informasi itu tersedia di mana-mana, you can access informasi itu anytime, anywhere, anyhow, at any devices. Nah, ada nggak? Ya, jangan sampai sertifikasi membatasi inovasi hanya karena prakteknya dulu seperti itu dan kita berikan SIM hanya kepada orang yang melakukannya dengan cara itu. Nah ini tantangan yang tidak mudah saya kira. Ada 2 hal. Satu, kita mau mengakselerasi threshold competence, tapi setelah itu jangan berhenti di sana. Kita ingin mengakselerasi inovasinya agar
praktek-praktek manajemen yang baru muncul untuk bisa menjawab dunia yang baru. Dan yang ketiga, tentu saja diharapkan sertifikasi setidaknya bisa menjadi technical barrier instrument bagi tenaga kerja asing untuk berkiprah di Indonesia. Kalau Direktur SDM sudah ada legal barrier-nya, ya Direktur SDM tidak boleh orang asing menjadi Direktur SDM. Sudah ada undang-undang Naker yang mengatur itu. Tapi untuk manajer SDM, kan kita nggak bisa larang. Karena kita nggak bisa larang secara legal, kita harus bikin barrier secara teknis bahwa ke depan orang-orang yang boleh menjadi profesional HR adalah orang-orang yang certified, ya. Dan ini saya kira BNSP sudah memikirkan ke arah sana untuk memberikan akses kepada tenaga kerja lokal untuk dapat SIM untuk bisa bekerja. Tetapi kalau saya secara pribadi dan atas nama kementerian tidak ingin berhentinya di situ. Saya ingin LSP menjadi salah satu driver untuk inovasi dan tidak terjebak memberikan SIM kepada praktek-praktek yang mungkin harus kita challenge, ya, the how-nya. Tetapi what-nya harus minimum ada apa. Ya, silakan harus punya apa. Seperti ISO, ya. ISO tidak pernah mengatur kita bagaimana caranya melakukan sesuatu. ISO mengatur kita bahwa kita harus mengatur diri kita terhadap apa, terhadap apa, terhadap apa. Bagaimana caranya? Leave it to the company. Company yang tahu cara-cara terbaik buat mereka. Nah, mudah-mudahan ke depan LSP berkembang seperti itu, tidak terjebak mensertifikasi cara, karena cara itu justru harus kita challenge terus dari waktu ke waktu, tetapi kita mensertifikasi minimum requirement yang harus dimiliki agar orang layak disebut sebagai profesional. Saya kira itu sedikit harapan saya. Terima kasih atas inisiatif yang luar biasa dari LPP dan PTPN Holding. Sukses selalu. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh BUMN-BUMN lain dalam rangka bersama-sama kita membangun bangsa ini, karena bangsa ini terlalu besar kalau diserahkan hanya kepada Pak Triaji, terlalu besar kalau hanya diserahkan kepada BUMN. Kita harus bergotong royong bersama-sama dan mengakselerasi pertumbuhan ini. Terima kasih sekali lagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.